Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين. يا حي قيوم رحمتك نستغيث، يا حي قيوم رحمتك نستغيث، يا حي قيوم رحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واحفظنا من كل سوء واحفظنا من كل مكروه واكتب لنا كل الخير. اللهم اكتب لنا كل الخير، اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. واحفظنا واحفظ سلطاننا واحفظ شعب بروناي واحفظ جميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها، واحفظنا من كل سوء ومن كل مكروه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang masih bersabar ya, masih bersabar melanjutkan ibadah wajib ya. Belajarnya ibadah wajib sama dengan sholat. Orang yang sholat kalau ilmunya tak cukup, sholatnya akan bermasalah. Jangan-jangan sholat itu tak mau meningkat ya, tak mau meningkat. Jadi tajuk kita ini seri yang ke-8 ya, membincangkan tentang nafsu. Tadi ayat yang disorot dalam sholat, ayat tentang nafsu, surah Asy-Syams. Dan selalu disebut nama surahnya surah Asy-Syams, tapi tajuknya tajuk nafsu. Uniknya Al-Qurannya bukan tajuk matahari. Asy-Syams itu matahari, the sun, tapi bukan bicara matahari ya, bicara nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha. Boleh dilihat sekejap ya, boleh dilihat dan kita baca, mudah-mudahan lekat di hati. Kalau surah Asy-Syams ini lekat di hati, selamat hidupnya, selamat. Ayatnya 15 ya, halaman 595. Halaman 595. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitawwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Doa Rasulullah waktu membaca ayat-ayat surah Asy-Syams. Artinya apa? Kalau kita baca Quran, susulilah dengan doa. Itu maksudnya. Baginda Rasulullah bila baca ayat ini, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, baginda akan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa maknanya? Kalau baca Quran, susulilah dengan doa, iringilah dengan doa. Macam mana ingin berdoa? Fahamilah mesej kalamullah. Apa maknanya di sini? Fa'alhamaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya apa? Diri kita itu, nafsu kita itu Allah yang mengendalikan. Hati juga Allah yang mengendalikan. Kalau nafsu itu dikendalikan Allah, yang dikatakan nafsu yang sudah ditazkiyah, qad aflaha man zakkaha ayat 9. Kalau nafsu itu sudah ditazkiyah, qad aflaha, untunglah. Untung orang yang telah mentazkiyah nafsunya. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, tolonglah tazkiyah nafsuku ya Allah. Orang itu kalau dia tahu nafsunya, dia akan urus nafsunya. Karena nafsu yang terurus akan apa? Aflah. Untung, mudah nak ke masjid, mudah nak duduk di masjid, mudah nak baca Quran, mudah nak berfikir secara positif. Kalau sudah di tazkiyah, siapa yang mentazkiyahnya? Allah. Kalau dia tidak tahu yang mengurus nafsunya Allah, macam mana Allah nak bantu? Macam mana Allah, dia sendiri tidak tahu dirinya, macam mana Allah nak tolong? Rasulullah sendiri minta tolong kepada Allah, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Tazkiyahkanlah diriku ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang mentazkiyah. Anta waliyuha, engkau yang kontrol ya Allah. Anta maulaha, engkau yang tolong ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu maka Rasulullah bila baca ayat ini akan doa ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada juga doa nafsu yang lain dan selalu disebut Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ik. Baiklah ya. Kita sebelum kita bersama nota yang diagihkan tadi, kita sama nota yang sudah diagihkan kemarin, sudah dikasih ya. Kalau yang sudah dapat jangan diambil lagi. Kalau belum dapat boleh datang ke sini ya. Kalau yang sudah ada letup. Kalau tak ada di sini. Sekarang kita nak bicara tentang nafsu. Dalam diri manusia terjadi konflik. Apa konfliknya? Nak ke masjid ke tidak? Nak ke masjid tidak? Nak bangun tahajud ke tidak? Nak tahajud ke tidak? Ada dalam diri manusia ini. Nak baca Quran ke? Nak pegang Quran ke? Atau nak pegang benda lain? Ada dalam manusia itu keinginan nak pegang, jangan pegang Quran, yang pegang Samsung saja. Berjam-jam satu hari dipegangnya yang bukan Quran. Quran tidak dipegang. Ada keinginan nak pegang Quran? Tak ada. Itu truk orangnya. Berat case-nya tu.
Tidak ada lintasan nak pegang Quran. Padahal Quran itu apa? Hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Panduan untuk orang bertakwa. Panduan tidak dipegang. Jadilah hidupnya tidak tentu tak tentu haluan. Subhanallah. 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 Baik. Tengok sini macam mana peperangan berlaku. Ada panglima perang. Dalam diri manusia ada panglima. Subhanallah. Kebetulan hari ini original kitabnya ada di bawah ya. Kemarin ada saya bawa di punya terjemahan. Mudah-mudahan ada di sini. Yang jelasnya apa? Ada terjadi konflik dalam diri manusia. Nah, di sini boleh rasa. Original bukunya ada di sini, Ar-Ruh. Original book. Saya beli di Madinah dulu. Ar-Ruh. Yang terjemahan Indonesianya kemarin saya bawa, terjemahan Malaysia juga ada. Ada juga edisi Singapura. Nak mengurus nafsu, carilah kitab Ruh. Tajuknya Ruh, tapi di dalam ada membicarakan tentang nafsu. Dari sana diambil nih. Dari sana diambil ya. Panglima perang. Tapi di dalam buku ini tidaklah ada subtopik apa semua, tak ada lah. Itu saya sendiri saja buat ya. Dengan demikian nafsu mutmainnah akan berupaya dengan mudah memerangi nafsu amarah. Tadi yang tak mau baca Quran itu nafsu amarah itu. Nafsu amarah. Tak perlu Quran. Tak perlu masjid. Tak perlu ilmu. Tak perlu mendekati orang yang saleh. Duit, rumah, pejabat, kedai, mall, hospital, jogging. Body diurus, dalaman tidak diurus. Itu nafsu amarah. Dengan demikian nafsu amarah akan berupaya dengan mudah memerangi nafsu mutmainnah ya. Nafsu mutmainnah dengan mudah memerangi nafsu amarah. Maka di antara bala tentera nafsu mutmainnah itu apa? Apa kekuatan dalaman yang ada pada Anda yang mudah mengalahkan nafsu yang jahat tadi? Nafsu amarah itu nafsu jahat ya. Nafsu mutmainnah nafsu yang baik. Mencari ridha Allah, mencari ketaatan. Nafsu amarah itu nafsu yang nak melawan saja. Tak mau akur. Tak mau akur. Apa kekuatan yang ada dalam diri Anda? Panglima pasukan dan pengetua askarnya. Kalau di Indonesia Jenderal Pangap katanya. Jenderal angkatan panglima angkatan bersenjatanya. Apa itu? Iman dan keyakinan. Inilah kertas yang diajarkan ini, iman dan keyakinan ini. Desember yang lalu, 18 Desember yang lalu, khutbah Jumat menyorot antara lain al-yakin. Boleh rujuk khutbah Jumat 18 Desember, ini hadisnya. Boleh kita baca nota yang baru ini ya. Apa katanya di sini? Pernah Abu Bakar Siddiq naik mimbar, menangis Abu Bakar di atas mimbar. Kenapa? Karena sebelum Abu Bakar, Rasulullah juga pernah naik mimbar, menangis di atas mimbar itu. Lalu baginda mengatakan, Is'alullahal afa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Hadis Imam Tirmizi ya. Mintalah kepada Allah al-afwa dan afiyah. Nikmat yang terbesar yang diberikan sesudah yakin adalah afiyah. Artinya apa? Nikmat yakin nomor satu. Kalau dia ada yakin, nafsunya nafsul mutmainnah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau yakin, nafsunya nafsul mutmainnah. Kalau kita sorot, kita lihat awal Al-Quran ya. Mula-mula buka alif lam mim. Apa sifat sanjung yang diberikan Allah kepada orang beriman di sana? Antara lain yakin.
wa bil akhirati hum yuqinun. Boleh kita baca sama-sama alif lam mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المهتدين اللهم اجعلنا من الموقنين واجعلنا من المنفقين واجعلنا من المؤمنين بكتابك وباليوم الآخر. Mana di sana fokusnya? Wabil akhirati hum yuqinun. Orang itu yakin dengan akhirat. Yakin dengan akhirat. Subhanallah. Coba lihat satu ayat tentang keyakinan dengan akhirat. Bukti orang itu yakin kepada akhirat. Coba lihat satu ayat saja. Tak usah banyak-banyak. Ayat itu banyak ya. Surah apa? Surah yang Taubah yang selalu dibincang. Halaman 189 ayat 18. Tanda orang yang yakin dengan akhirat apa? Ayat 18 Surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Amana billah wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini sanjungan ya. Awal Baqarah tadi ayat sanjungan. Allah menyanjung, Allah memuji. Allah menyanjung, Allah memuji. Apa yang dipuji di sini? Yang rajin datang ke masjid itu mengimarah ke rumah Allah. Itulah yang orang mengimani Allah, mengimani hari kemudian. Yakin dengan Allah, yakin dengan hari kemudian. Itulah orang yang menegakkan salat. Itulah yang peka terhadap zakat. Mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Sudah beriman dengan Allah, takut lagi. Mereka lah yang semoga mendapat bimbingan Allah. Yang kita minta dalam salat, ihdina, bimbing kami, tunjuki kami, beri kami hidayah. Inilah orang yang diberi hidayah, yang diberi dibimbing, yang mau ke masjid. Jelas ya, jelas. Jadi kita kembali kepada nota tadi. Nikmat nomor 1 yakin, nikmat nomor 2 baru al-afwa wal afiyah ataupun afiyah. Nikmat nomor 1 yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin tuh tingkat iman yang lebih tinggi. Orang tuh kalau yakin katanya, kalau imannya betul, dia akan cinta masjid. Macam mana nak lihat orang yang cinta masjid, yang yakin betul? Lihatlah generasi Al-Quran, generasi Rasulullah, generasi sahabat. Kalau ada yang tak datang ke masjid, lepas sholat didatangi ke rumahnya. Kenapa tadi tak datang? Adakah bapak sakit? Adakah tuan sakit? Adakah keluarga sakit? Apa yang perlu ditolong? Begitu ya. Subhanallah. Abu Bakar naik mimbar menangis. Rasulullah naik mimbar menangis. Ada dalam khutbah Jumat 18 Desember 2020 ya. Katanya apa? Mintalah al-afwa wal afiyah. Karena nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada orang ini bukan duit, yakin. Nomor 2 baru al-afiyah.
Kalau afiah dikasih, yakin tidak dikasih, afiah tadi bermasalah. Tengok di bawah, berapa kategori afiah itu? Doa, hadis Imam Abu Daud ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Afiah ini susah nak terjemah dalam bahasa Melayu. Orang Melayu kalau disebut afiat katanya sehat. Sehat wal afiat. Afiat ini termasuk fi dini. Afiat agamanya. Apa artinya? Rajin beribadat, takut kepada Allah, takut nak buat dosa. Kalau dosa masih dibuat lagi, dibuat dan tidak merasa berdosa, itu tidak diberi afiat. Apa lawan afiat? Ada dalam hadis lain. Ada dalam hadis lain, hadis doa Rasulullah waktu sujud tahajud. Doa Rasulullah dalam sujud tahajud, Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Baginda salat malam, kebetulan malam itu giliran di rumah Aisyah. Aisyah lewat tengah malam mencari suami. Di mana suami ini? Kehilangan, kecarian, bonjar Pak. Di mana suami ini? Tiba-tiba terpegang kakinya waktu sujud. Bila Rasulullah tahu yang si istri kesayangan sedang mencari suami, baginda memperdengarkan bacaannya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uqsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, afiat itu opposite-nya uqubah. Uqubah itu sinonimnya azab. Iqab sinonimnya azab. Jadi afiat itu lawannya azab. Bila orang tidak diberi afiat, dia akan diazab. Itu maksudnya. Hebat afiat ini. Afiat itu fi dini, berkenaan dengan agama. Macam mana nak afiat agamanya? Imannya meningkat, imannya meningkat, imannya meningkat. Kalaupun turun sedikit, besok naik lagi. Bukan imannya merosot, bukan imannya menahan, kemudian down. Itu tidak diberi afiat. Masjid di hatinya, Quran di hatinya, ilmu di hatinya, ketaatan di hatinya, surga teringat selalu, kematian terbayang selalu. Orang tuh mati seorang, pergi seorang. Kekasih umat lagi ya, kekasih dunia lagi yang meninggal. Subhanallah. Jutaan orang yang menyolatkannya seluruh dunia. Salat jenazah, salat gaib, sampai ke Arab. Tidak menjadi tak mengambil iktibar, umur baru 40 lebih. Masih muda, masih kuat. Nah, tapi tiba saatnya akan diambil. Afiah fi dini. Afiat tentang agama. Agama nomor satu dulu, baru dunia ya. Afiat tentang dunia, wa ahli. Afiat tentang ahli keluarga, wa mali. Dan harta benda. Jadi dalam hadis ini afiat itu ada 4 kategori. Din, dunia, ahli, mali, harta benda. Jadi memang susah nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu ya. Hartanya afiat. Macam mana? Bila hartanya diberi afiat, tidak digunakan untuk buat dosa. Gunakan untuk benda yang baik. Kalau digunakan untuk benda yang berbuat dosa, hartanya mengiqab, lawan kepada afiat tadi, mengazabnya. Dia beli, dia usai, dia jaga, dia top up, tapi menyiksanya.
menyiksanya. Baik, kita kembali ke nota tadi ya. Senjata kekuatan panglima perang yang nomor 1 yang diberikan Allah kepada orang tuh untuk mensupport nafsu tadi supaya kuat, tidak kalah berperang, iman dan keyakinan. Iman dan keyakinan. Panglimanya, jenderalnya. Subhanallah. 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 Orang itu kalau dalam hidup dia susah nak dapat menang dalam berperang, waktu bertarung dengan maut lagi susah. Waktu dia sehat dia kalah. Waktu dia sehat dia kalah, waktu dia strong dia kalah. Nak mati lagi susah. Subhanallah. Teringat bila cerita bab mati ini, teringat cerita Al-Ustazah Al-Fadilah Hafizahullah waktu ceramah di Masjid Umar Ali Saifuddin di awal 2020, tak silap bulan Januari ya. Tajuknya tentang audit diri. Boleh disemak lagi tu. Orang itu katanya kalau tidak mengurus nafsunya dirinya waktu dia hidup, jangan harap nak boleh menjawab pertanyaan dalam kubur, marrabbuka. Semak balik ceramah tu. Ada tu di YouTube. Tajuknya apa? Audit diri. Orang tu kalau tidak merealisasikan marrabbuka dalam hidupnya, siapa Rabbmu? Rabb tu apa katanya? Pelindung. Rabb tu apa? Pentarbiyah. Rabb tu apa? Pentadbir. Rabb tu apa? Penjaga. Rabb perkataan Al-Quran yang maknanya luas. Bukan hanya makna ilah ataupun Tuhan. Tuhan itu satu daripada maknanya. Marrabbuka, siapa yang mentarbiyah Anda? Kita ini ditarbiyah 24 jam. Allah mentarbiyah manusia, apalagi manusia mukmin ya, ditarbiyahnya. Tempat tarbiyah di mana? Di masjid. Bila orang itu masuk masjid, oh Allah jaga aku ini. Kenapa dia boleh datang ke masjid? Allah jaga, Allah urus, Allah izin. Kalau Allah tak izin tak datang. Subhanallah. Tengok ayat tentang izin dalam Al-Quran ya. Tadi malam ada orang bertanya sama saya, apa makna biiznillah tu katanya. Tengok ayat tentang izin dalam Quran. Puluhan ayat dalam Quran tentang izin. Kita tengok satu saja. Surah Ibrahim. Awal surah ya. Nak faham tentang izin itu apa. Dalam surah Ibrahim ada disebut tak berapa kali, bukan hanya sekali ya. Surah Ibrahim ini Bismillahirrahmanirrahim, sebelum surah Al-Hijr dan sebelum surah Al-Hijr, sesudah surah Ar-Ra'd, halaman 255. Nah, kita faham kerja Allah dengan kita itu macam mana. Ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bi'izni rabbihim, itulah biiznillah. Satu lagi, balik satu halaman ke depan, satu lembar, halaman 23 halaman 258 ayat 23, surah yang sama ya, di same surah Ibrahim. Ini cerita orang masuk jannah. Wa udkhilal ladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat
jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam biizni rabbihim biiznillah. Jadi kita lihat ayat nomor 1 tadi. Alif lam ra. Kitabun anzalna. Quran itu kitab yang hebat. Kenapa di sini kitabun, di awal Baqarah zalikal kitab. Di sana ada alif lam, ada alkitab. Ini pula tidak ada alif lamnya. Kitabun. Itu orang mengaji Arab dikajinya tuh. Mahal tuh. Tanwin tuh baris 2 tuh mahal. Artinya kitab yang hebat, jangan main-main. Kitab yang hebat li ta'zim. At-tankiru li ta'zim. Kitabun. Kitab Quran ini jangan main-main. Hebat. Anzalnahu ilaik. Diturunkan Allah kepada Rasulullah litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minal zulumat, dari kegelapan yang banyak menuju suasana yang terang. Zaman sekarang zaman gelap. Zaman sekarang kegelapan era globalisasi namanya. Yang salah guna ya. Yang menyalahgunakan globalisasi ini. Gelap. Gelap itu gelap kufur, gelap syirik, gelap jahil, gelap maksiat, gelap nifaq, gelap era globalisasi. Macam mana Anda menghadapi globalisasi ini? Iman meningkat atau iman merosot? Dosa bertambah. Kalau iman merosot, dosa bertambah, berarti Anda akan dilanda oleh kegelapan era globalisasi. Minaz zulumat. Zulumat itu plural, jamak, tidak ada hadnya. Mungkin 1000, mungkin 1000, mungkin lebih. Ikut keadaannya. Kalau zaman Rasulullah dulu kekufuran, kesyirikan, mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kegelapan demi kegelapan yang berlapis-lapis, ilan nur, kepada cahaya Allah, kepada hidayah Allah. Biizni rabbihim, seizin Allah. Kalau Allah izin, orang itu keluar dari kegelapan tadi, menyelamatkan dirinya. Kalau Allah tak izin, dia tidak merasa gelap. Dia enak dalam kegelapan itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu rumah gelap. Dari rumah ke rumah gelap. Kenapa? Tak biizni rabbihim. Allah tak izin dia. Keizinan Allah ini taufik. Keizinan Allah ini hidayah. Subhanallah. Cantiknya Al-Quran ya. Cantiknya Al-Quran sesuai untuk setiap masa dan zaman ya. Bila sudah keluar macam mana? Ila siratil azizil hamid, menuju jalan siratal mustaqim. Siratil azizil hamid itu siratal mustaqim tuh. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bila orang itu dibimbing oleh Allah, dia akan berada dalam siratil azizil hamid, jalan betul, jalan Allah yang maha gagah, Allah yang maha terpuji. Jalan apa? Siratal mustaqim, agama Islam. Subhanallah. Subhanallah. Sering menyebut biiznillah ya. Nak pergi masjid kan nanti biiznillah. Kalau Allah izin aku pergi. Macam mana Allah izin? Allah kasih dia taufik, kasih dia motivasi, kasih malaikat, kasih teman yang saleh. Orang tersekat tuh yang tidak diizin Allah macam mana? Dia tak mau malaikat. Dia tak berdangan dengan malaikat. Dia berdangan dengan musuh. Cantiknya kalam Allah. Cantiknya kalam Allah. Tafsir yang disebut tadi ada dalam buku, belum tentu. Tapi bila kita baca Quran, datang keterangan itu. Bercanggah dengan tafsir? Tak bercanggah.
Tafsir mana dibaca? Mungkin tak ada tafsirnya. Tapi bila kita baca, nampak benda itu. Itu hebatnya Al-Quran. Yang tersirat di balik yang tersurat. Yang tersirat di balik yang tersurat tidak dapat disuratkan. Uraian Al-Quran ini tidak dapat ditulis. Dia tak berhenti, laut tak bertepi. Subhanallah, subhanallah. Itu baru satu ayat ya. Jadi biizni rabbim itu mahal, dengan seizin Allah, dengan taufik Allah, dengan kudrat Allah, dengan pilihan Allah, dengan pertolongan Allah. Subhanallah. Nah, tadi bila orang itu diberi Allah keizinan, Allah akan kasih orang itu iman, Allah orang kasih dia yakin. Yakinnya dari Allah ya. Baik. Belum habis satu peringkat lagi ya. Maka di antara bala tentera nafsu mutmainnah, bahkan panglima pasukan dan pengetua askarnya, jenderal panglima angkatan bersenjata, jenderal pangapnya, al-iman dan keyakinan. Kalau di Brunei ketua tentara itu apa namanya? Kalau di Indonesia jenderal pangap, jenderal panglima angkatan bersenjata. Pangap tuh panglima angkatan bersenjata. Di sini apa istilahnya? Pemerintah. Pemerintahnya siapa? Al-iman dan yakin. Itu maka dalam hadis tadi, nikmat nomor 1 yakin. Itu Rasulullah naik mimbar menangis. Abu Bakar naik mimbar menangis. Nak yakinkan orang kenapa baginda menangis? Kenapa Abu Bakar menangis? Nak meyakinkan orang tu bahwa nikmat nomor 1 al-yakin. Malah semua pasukan tentara Islam berada di bawah panji-panji iman dan keyakinan. Hadis itu hadis yang lain. Hadis yang dalam kertas tadi itu. Dalam kurungan itu ada hadis kan? Itu hadis yang dalam kertas tadi. Hadis yang tadi ya. Kita bacakan lagi apa katanya di sini? Is'alullah al-'afwa wal 'afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan min al-'afiyah. Pintalah kepada Allah al-'afwa al-'afiyah. Afwa itu kemaafan, afiyah itu keafiatan. Justru nikmat nomor 1 adalah keyakinan, nikmat nomor 2 adalah keafiatan. Afiat itu merangkumi tadi di bawah keagamaan nomor 1 dulu. Fi dini wa dunyaya, keduniaan, wa ahli keluarga, wa mali dan harta benda. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat ya. Saya ingat itu saja dulu ya pagi ini. Ataupun kita teruskan peringkat yang pendek di satu biar habis dia. Para pasukan tentara sentiasa memperhatikan panglima askar mereka. Dia anak buahnya memperhatikan atasannya macam mana. Jika panglimanya berpendirian teguh dan kuat, maka akan teguh dan kuatlah pasukan-pasukannya. Jika panglimanya kalah, mereka juga akan tewas dalam medan perjuangan. Mudah-mudahan tidak tewas ya. Sekali lagi kita bincang. Itu hebatnya kitab apa? Kitab Ar-Ruh membicarakan tentang nafsu. Nafsu itu ada 3. Nafsu amarah, nak buat yang tak betul saja. Nafsu mutmainnah, nak buat betul saja. Nafsu lawamah 50-50, 60-40. Terpulanglah ya. Pergi ke masjid, balik masjid, dibuat benda yang merusak solatnya. Itu nafsu lawamah. Besok pergi lagi. Tak apalah, mudah-mudahan dia meninggal dalam ketaatan. Tapi nafsu mutmainnah, bila dia pergi masjid, balik rumah dia akan jaga. Dia tak mau kalah. Di masjid dia menang, di rumah dia menang, pagi menang, petang menang, siang menang, malam pun menang. Kalau dia kalah seketika, dia akan kejar kekalahannya. Orang dulu bila dia buat maksiat, bila tiba hari Senin dia akan puasa Senin. Ya Allah, saya ingin puasa Senin ni, nak mengcover yang kemarin tu katanya. Bila dia
terlanjur buat maksiat, ya Allah, saya ingin baca Quran 1 juz 1 hari ini. Tadi saya silap. Begitu caranya nafsul mutmainnah tadi, kejar ketinggalannya kalau dia ketinggalan. Tapi dia akan awas. Karena Allah selalu membimbingnya biizni rabbihim, dengan bimbingan Allah. Dengan bimbingan Allah. Baiklah. Kita baca doa yang di sini ya, yang ada di sini ya. Allahumma inna, kalau untuk ramai inna ya. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa a'udzu bi 'azamatika an nuqtala min tahtina. Sekali lagi ya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kalau belum dapat semuanya, itu saja dulu. Yang pendek itu saja dulu. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Ataupun doa yang lebih pendek, Allahumma afina wa'fu anna, yang kita baca dalam duduk antara dua sujud, wa'afini wa'fu anni. Dia cover juga nih, dapat cover ini. Coba kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang dua terakhir itu wa'afini wa'fu anni, dia akan cover ini. Allahumma afina wa'fu anna kalau untuk ramai. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma afini wa'fu anni. Allahumma afini wa'fu anni. Boleh juga dibaca doa itu masa sujud. Dan masa sujud kita baca Subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahumma afini wa'fu anni. Subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahumma afini wa'fu anni. Ambil yang dua dalam doa antara dua sujud, dibawa ke sujud. Cantik sekali. Subhana rabbil a'la bihamdi Allahumma afina wa'fu anna. Allahumma afina wa'fu anna. Allahumma afina wa'fu anna. Jadikan wirid, jadikan doa sambil drive balik rumah. Allahumma afina wa'fu anna. Allahumma afina wa'fu anna. Nanti malaikat tercengang, wah, dari mana dapat ide ini katanya. Setan iblis kapisan. Wah, ini berat nih saingan nih, kata setan iblis. Dah diambil alih oleh malaikat orang nih. Begitulah pertarungan ya ada di dalam diri kita ini. Allahumma afina wa'fu anna 10 kali. Allahumma afina wa'fu anna. 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 Kalau suami yang baca, niatkan untuk istri dan anak-anak dan ahli keluarga. Kalau istri yang baca, niatkan untuk semua ahli keluarga. Kalau jemaah yang baca, niatkan untuk jemaah, niatkan untuk masyarakat, niatkan untuk rakyat Kebahaduli, niatkan untuk semua umat Islam. Allahumma afina wa'fu anna. Bila Allah beri afina wa'fu anna itu, COVID-19 akan hilang. Bila Allah tunaikan doa Allahumma afina wa'fu anna itu, tidak ada COVID-19 lagi. Selagi ada COVID, berarti doa tadi masih tertangguh. Bila doa itu sudah didengar, tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Karena dihindari daripada apa tadi? Uqubah, siksa tadi. COVID-19 ini siksa, uqubah. Allah menguji kita ini supaya kita berdoa, supaya kita berusaha, supaya kita sabar ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.